Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamil Lukman, kelas 1D SC-D3, nomor BP 210 42 071, dengan dosen pembimbing Pak Rinaldi S. PDI ED. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pernikahan dalam Islam atau munakahat. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu arti pernikahan. Pernikahan secara umum adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu. Sedangkan dalam Islam adalah, menurut komplikasi hukum Islam, dinyatakan bahwa pernikahan adalah akad atau perjanjian antara kedua belah pihak diwujudkan dalam bentuk ijab dan kabul seorang laki-laki dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. B. Hukum-hukum pernikahan atau munakahat. Yang pertama adalah wajib. Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga, baik secara fisik maupun finansial, serta sulit baginya untuk menghindari zina. Orang tersebut diwajibkan menikah karena dikhawatirkan jika tidak, maka ia bisa melakukan perbuatan zina yang dilarang dalam Islam. Yang kedua, sunnah. Dasar hukum nikah menjadi sunnah jika seseorang sudah mampu dan siap membangun rumah tangga, tapi dia dapat menahan diri dari segala macam perbuatan yang menjerumuskannya pada zina. Meskipun demikian, Islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan, sebab pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Ketiga, mubah. Hukum nikah juga bisa menjadi mubah atau boleh dilakukan. Dikatakan mubah jika ia menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja dan bukan bertujuan untuk membina rumah tangga sesuai dengan syariat Islam, tapi dia juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya. Keempat, makruh. Selanjutnya ialah hukum nikah makruh. Hal ini terjadi jika seseorang memang tidak menginginkan untuk menikah karena faktor penyakit ataupun wataknya. Dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya, sehingga jika dipaksakan menikah, dikhawatirkan orang tersebut tak bisa memenuhi hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Yang terakhir, 5. Haram. Hukum nikah juga bisa menjadi haram jika seseorang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk membangun rumah tangga. Biasanya tidak mampu berhubungan seksual atau tak memiliki penghasilan, sehingga besar kemungkinan dia tidak bisa menafkahi keluarganya kelak. Selain itu, hukum nikah jadi haram jika pernikahan itu dilakukan dengan maksud untuk menganiaya, menyakiti, dan melantarkan pasangannya. C. Rukun-rukun pernikahan atau munakahat. Yang satu, ada mempelai laki-laki. Ikatan pernikahan dimulai ketika akad nikah dilaksanakan, di mana calon pengantin laki-laki mengikat perjanjian dengan wali dari pengantin perempuan. Dengan demikian, akad nikah wajib dihadiri oleh calon pengantin laki-laki dan tidak boleh diwakilkan. Sebab ini merupakan tahap penyerahan tanggung jawab wali mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki. 2. Ada mempelai perempuan. Syariat Islam menyebutkan bahwa sahnya ikatan pernikahan adalah ketika ada pengantin perempuan yang halal untuk dinikahi. Pun Islam juga memberikan larangan kepada pria untuk menikahi perempuan yang haram dinikahi. Perempuan yang haram dinikahi diantaranya pertalian saudara, hubungan persusunan, dan hubungan kemertuaan.
3. Ada wali nikah bagi perempuan. Selain adanya kedua mempelai laki-laki dan perempuan, proses pernikahan juga memerlukan kehadiran wali dari perempuan. Orang yang berhak menjadi wali perempuan adalah ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung atau kakak atau adik, saudara laki-laki seayah, saudara kandung ayah, dan anak laki-laki dari saudara kandung ayah. 4. Ada saksi nikah dua orang laki-laki. Pernikahan juga menghadirkan dua orang saksi laki-laki dengan syarat beragama Islam. Laki-laki balik, berakal, merdeka, dan adil. Saksi ini dapat diwakilkan oleh pihak keluarga maupun orang yang dipercaya untuk menjadi saksi nikah. Tanpa kehadiran saksi ini, pernikahan tersebut bisa dianggap tidak sah di mata agama dan hukum. 5. Ijab dan qabul. Ijab dan qabul merupakan proses dalam akad nikah yang berarti sebagai janji suci kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan penghulu, wali perempuan, dan dua saksi laki-laki. D. Manfaat pernikahan munakahat. Yang pertama, menjaga diri dari perbuatan maksiat. Tujuan pernikahan dalam Islam yang pertama adalah untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Seperti diketahui, berpacaran menjadi suatu budaya tersendiri yang telah diikuti oleh sebagian besar masyarakat, baik anak muda hingga dewasa. Dalam hal ini, budaya pacaran dinilai mampu meningkatkan hawa nafsu antara perempuan dan laki-laki menjalin hubungan tersebut. 2. Mengamalkan ajaran Rasulullah. Tujuan pernikahan dalam Islam selanjutnya adalah untuk mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pernikahan merupakan ibadah sunnah yang disarankan Nabi. Jika ibadah ini dilakukan, maka akan mendapatkan pahala. Namun, jika tidak, maka tidak mendapatkan apa-apa. Ketiga, regenerasi umat Islam yang unggul. Berikutnya, tujuan pernikahan dalam Islam juga bermaksud untuk menciptakan generasi umat Islam yang unggul. Artinya, sepasang umat muslim yang telah menikah bisa mendapatkan buah dari pernikahan seorang anak yang soleha. Di sini, pasangan orang tua bisa mendidiknya agar tumbuh menjadi anak yang baik, bijaksana, cerdas, serta berguna bagi masyarakat. Yang keempat, mendapatkan kenyamanan. Tujuan pernikahan Islam yang tidak boleh dilupakan adalah untuk mendapatkan kenyamanan. Bukan hanya untuk menjalankan syariat agama saja, namun pernikahan juga mempunyai tujuan untuk memberikan kenyamanan bagi diri sendiri. Dikatakan bahwa dengan pernikahan, seseorang bisa mendapatkan kenyamanan dan kedamaian dalam menjalani kehidupan di dunia. Yang kelima, membina rumah tangga Islam dan menerapkan syariat. Tujuan pernikahan dalam Islam yang terakhir tentu saja untuk membina rumah tangga Islam dan sesuai dengan syariat. Dalam hal ini, pernikahan bisa menjadi upaya kecil untuk bisa menciptakan keluarga yang baik, damai, dan sunnah serta ajaran Islam. Dengan membangun rumah tangga Islam, bisa menjadi upaya baik untuk menciptakan lingkungan keluarga yang nyaman, damai, dan positif. E. Sebab-sebab putusnya hubungan pernikahan atau munakah. Yang pertama, talak. Hukum Islam menentukan apa itu talak? Talak, hukum Islam menentukan bahwa hak talak adalah pada suami. Yang alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam pemertimbangan sesuatu daripada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi. 2. Khulu. Talak khulu atau talak tebus ialah bentuk penceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak suatu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan khulu itu. 3. Fasa. Arti fasa ialah merusak atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan, dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim pengadilan agama. 4. Kematian.
Putusnya perkawinan dapat pula disebabkan karena kematian suami atau istri. Dengan kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak waris atau harta peninggalan yang meninggal. Walaupun dengan kematian suami tidak dimungkinkan hubungan mereka disambung lagi, namun bagi istri yang kematian suami tak boleh segera melaksanakan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Si istri harus menunggu masa iddahnya habis dan lamanya 4 bulan penuh, 4 bulan 10 hari. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang pernikahan dalam Islam. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.